pihak dari Paula menyangkal perselingkuhan tersebut. Tapi kan kemarin ada sempat kesaksian dari 4 ART itu yang bilang bahwasanya sering melihat Paula rebahan sampai malam, dan mungkin gimana Bu menanggapi hal itu? Ya, tentu itu ada konteksnya. Pengertian rebahan apa? Rebahan satu tempat tidur, rebahan satu di sofa, satu di sana, itu kan konteks ya. Kita lantas menggunakan gini, oh rebahan. Semua orang memiliki pengertian sendiri dengan pengertian rebahan. Padahal bisa saja rebahannya itu misalkan ini sofa, saya rebahan di sini, yang satu misalnya ngobrol di sana, itu kan juga rebahan. Tapi yang utama yang ingin kami sampaikan dalam tuduhan-tuduhan itu sebenarnya Saudara N hadir di rumah itu bukan atas undangan Ibu Paula. Itu undangan dari Bapak Baim. Tujuannya adalah untuk semacam penengah ketika mereka mengalami komunikasi yang buntu, gitu ya. Itu yang harus inikan. Dan juga keterangan dari pekerja rumah tangga itu juga tidak ada yang mengatakan hal-hal yang mencurigakan rebahan. Nah, pertanyaan rebahan itu apakah lantas kita mengatakan itu selingkuh? Kalau juga, ya mungkin juga sudah berkembang di media sosial ya. Kalau misalnya mencium perempuan itu selingkuh. Ya, rebahan itu maknanya sama, maknanya setiap kepala memiliki makna terhadap hal itu. Tapi faktanya sebenarnya itu terjadi ada di ruang tamu, dan pekerja rumah tangga itu mengetahui, membuka, dan tidak ada hal yang mencurigakan. Nah, itu yang terus disorot. Bagaimana dengan misalnya perilaku dari Baim sendiri yang juga mengakui mencium perempuan setelah perkawinan itu selingkuh? Pertanyaannya itu sih. Jadi jangan hanya ngeblame, melihat hanya satu sisi ya. Kalau misalnya teman-teman buka tuh jejak digital ya, itu. Jadi itu tidak benar ada perselingkuhan, ada orang ketiga, apalagi zina, itu tidak ada. Yang ada adalah prasangka. Nah, prasangka itu muncul kenapa? Itu didasarkan karena buruknya komunikasi. Nah, prasangka itu sendiri kan bisa karena misalnya cemburu, rasa kepemilikan, ketersinggungan maskulinitas gitu ya. Itu yang sebenarnya kemudian menjadi hal yang memperuncing sebenarnya. Tapi udah ketemu juga nggak sih Bu? Maksudnya dasar apa sih dari kesaksian 4 ART tersebut mengatakan hal tersebut? Apakah memang intinya gitu? Iya, maksudnya alasan mereka tuh apa? Udah ini maksudnya tektokan ke mereka nggak sih Bu terkait hal tersebut? Maksudnya kan pasti bisa jadi mereka disuruh bersaksi sama Baim untuk hal tersebut gitu. Ya, sekarang pertanyaan gini aja. Pekerja rumah tangga, sopir, dia memiliki ketergantungan finansial. Kepada siapa? Kepada pemberi kerja. Pemberi kerjanya siapa? Baim. Apakah kemudian bisa diarahkan kesaksiannya? Ya, mungkin saja. Gitu, karena ada konteks seperti itu. Walaupun memang ya itu konteksnya ya, pekerja rumah tangga itu adalah orang yang tentu dia memiliki ketergantungan terhadap finansial yang diinikan. Baik, teman-teman bisa menilai sendirilah terkait dengan hal itu. Oke? Berarti bisa dibilang itu kesaksian bohongkah, palsukah, atau seperti apa Bu dari pihak Paula sendiri? Kalau dalam konteks perdata,
Kalau konteks perdata itu kan disumpah ya. Nah, kemudian itu lebih kepada kekuatan pembuktian, dan kekuatan pembuktian itu ditentukan kepada hakim. Nah, menjadi soal sebenarnya yang sedang kami mintakan Komisi Yudisial untuk memeriksa adalah hakim itu tidak menggunakan analisis gender. Karena Ibu Paula ini kalau dalam konteks Perma nomor 3 tahun 2017, ia adalah perempuan yang berhadapan dengan hukum, yaitu para pihak. Perempuan yang menjadi pemohon atau termohon. Nah, peraturan itu memandatkan agar hakim kalau memeriksa perempuan yang berhadapan dengan hukum termasuk para pihak ini itu menggunakan analisis gender. Nah, di sini tuh tidak ada penggunaan mengenali relasi kuasa, mengenali kekerasan yang dialami oleh perempuan, dampak terhadap perempuan, terhadap anak itu tidak dianalisa ya oleh majelis hakim yang memeriksa. Itu ada lagi sebenarnya ada info